Saksikan siaran langsung Barcelona vs Man City, Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022, dini hari nanti. Laga Barcelona vs Manchester City bisa disaksikan mulai pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Duel Barcelona vs Manchester City akan berlangsung di Stadion Camp Nou. Pep Guardiola kembali menghadapi mantan klubnya pekan ini saat Barcelona menghadapi Manchester City dalam pertandingan persahabatan di Camp Nou, Rabu. Pertandingan tersebut diselenggarakan untuk mengumpulkan dana untuk penelitian amyotropik lateral sklerosis setelah pelatih Blaugrana Juan Carlos Unzué didiagnosis menderita penyakit tersebut. Manchester City saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris dan tampil impresif musim ini. Citizens ditahan imbang 3-3 oleh Newcastle United selama akhir pekan dan memiliki 1 poin untuk dibuktikan dalam pertandingan ini. Barcelona saat ini berada di tempat kelima dalam tabel La Liga saat ini dan telah tumbuh di bawah Xavi Hernandez tahun ini. Blaugrana mengalahkan Real Sociedad dengan selisih 4-1 di pertandingan sebelumnya dan akan berusaha mencapai hasil yang sama minggu ini. Barcelona memiliki rekor luar biasa melawan Manchester City dan telah memenangkan 5 dari 6 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Manchester City hanya berhasil meraih 1 kemenangan melawan Barcelona dan akan berusaha memangkas defisit pada hari Rabu. Pertemuan sebelumnya antara kedua belah pihak terjadi pada tahun 2016 dan berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Manchester City. Jules Koundé belum terdaftar di La Liga tetapi mungkin bisa tampil di game ini. Gerard Pique dan Sergio Busquets tidak tampil melawan Real Sociedad dan kemungkinan akan diturunkan sebagai starter melawan Manchester City. Di kubu lawan Aymeric Laporte sedang pulih dari cedera jangka panjang dan telah absen dari pertandingan ini. Nathan Ake mendapat pukulan melawan Newcastle minggu lalu dan tidak mungkin mengambil risiko dalam pertandingan ini. Robert Lewandowski buktikan ketangkasan dirinya sebagai pengganti Lionel Messi di Barcelona. Pekan kedua La Liga, Robert Lewandowski sukses bawa Barcelona menang telak saat menjamu Real Sociedad. Ciptakan brace Robert Lewandowski akhirnya pecah telur di debut perdananya di Liga Spanyol. Real Sociedad vs Barcelona digelar pada Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Blaugrana menang telak 4 gol. 2 gol disumbangkan Robert Lewandowski. Stadion San Sebastian, markas Real Sociedad sudah dibuat bergemuruh oleh pemain yang baru pindah dari Bundesliga. Lewandowski buktikan bahwa julukan itu tidak salah. Baru menit 1 kick-off babak pertama dia berhasil lesatkan 1 gol. Wah, Lewandowski masih berlaku tatkala pemain Polandia itu menyeberang dari Jerman ke Liga Spanyol. Ajian Lewandowski itu madi sakti di babak kedua. Tepatnya di menit 68 mantra maut Lewandowski bekerja maksimal. 1 gol melesat lagi ke gawang Real julukan untuk Sociedad lagi. Total 4 gol yang diciptakan Blaugrana. 2 dari Lewa. 1 dari Dembele menit 66 dan 1 lagi dari Ansu Fati 79. Dengan kemenangan ini El Barça kini menempati klasemen kelima. Sementara Los Aceiteros harus puas di posisi 11 klasemen. Sementara Los Aceiteros harus puas hanya memasukkan 1 gol melalui kaki Isak di menit 6 babak pertama. Penggemar Los Aceiteros di kota San Sebastian harus mengakui kehebatan Ajian Lewandowski pengganti Ajian Lapilga. Lewandowski sukses gantikan peran Messi di Barcelona. Brace lawan Real Sociedad buktinya. Xavi kembali memberi kepercayaan kepada Frenkie de Jong dalam duel kontra Real Sociedad. Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022, dini hari WIB. Barca menang telak dengan skor 4-1 di Anuta. Skor 4-1 tersebut tidak cukup menunjukkan jalannya pertandingan. Barca sempat kesulitan. Skor terkunci 1-1. Tapi kemudian Xavi mengambil risiko dengan pergantian pemain berani. Keputusan-keputusan Xavi cukup krusial di laga ini. Dia menurunkan formasi 3-4-2-1 dan mengembalikan Frenkie de Jong ke starting 11. Artinya, besar kemungkinan de Jong tidak jadi meninggalkan Barca musim panas ini. Xavi bakal kembali mengandalkannya di lini tengah tim. Xavi memuji langsung performa apik de Jong di pertandingan ini. De Jong mengisi lini tengah sangat-sangat baik, mengisi ruang yang ditinggalkan Sergio Busquets karena hukuman akumulasi kartu. Frenkie bermain sangat bagus. Dia hanya kurang beruntung di depan gawang lawan. Pedri pun bermain sangat baik di lini tengah. Demikian pula dengan Gavi dan Ferran mengisi ruang antar lini, kata Xavi. Secara keseluruhan, saya senang dengan kemenangan ini. Pertandingan berjalan sulit. Meraih kemenangan di stadion ini selalu sulit. Saya kesal bahwa kami tidak bisa mengandalkan Koundé. Biar begitu, Mateus sudah bekerja sebaik mungkin, sambung Xavi. Dia adalah salah satu orang pertama yang tahu bahwa kami perlu mengandalkan Koundé sesegera mungkin. Koundé berlatih dengan sangat baik dan dia memahami kesulitan kami. Mari berharap kami bisa memainkan dia Koundé pekan depan, tutupnya. Barcelona sedang terlibat dalam negosiasi transfer untuk 2 penyerang mereka, Pierre-Emerick Aubameyang dan Memphis Depay. Bahkan, Barca mungkin kehilangan 2 pemain itu sekaligus musim panas ini.
Pergerakan transfer Barca musim panas ini memang jadi salah satu cerita menarik. Di tengah tekanan finansial, Barca masih bisa memperkuat tim dengan merekrut nama-nama top. Di antaranya ada nama Robert Lewandowski, ex-striker Bayern Munchen. Xavi menginginkannya untuk mengisi lini serang Blaugrana musim depan. Persoalannya, kedatangan Lewandowski berarti kepergian pemain lainnya. Saat ini ada terlalu banyak striker di lini serang Barca, termasuk Auba dan Depay. Keinginan Chelsea untuk mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang telah sampai pada titik yang nyaris selesai. Tawaran uang tunai ditambah dengan seorang pemain sudah diajukan kepada Barcelona. Laporan The Athletic menyebutkan bahwa Chelsea sudah menawarkan 18 juta euro. Marcos Alonso juga dimasukkan dalam proposal penawaran. Sebelum gosip transfer Aubameyang mencuat, terlebih dahulu beredar kabar kepergian Memphis Depay. Striker Belanda itu jadi bidikan Juventus untuk memperkuat lini serang. Menurut laporan Fabrizio Romano, Juventus sudah mengutarakan ke Barcelona bahwa mereka memang tertarik untuk merekrut Depay. Namun mereka tidak mau menebus sisa 1 tahun kontrak Depay.